Bupati Abdul Latif Amin Imron, beliau itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Lokal Strongman Politik, yaitu ketika kekuasaan daerah terlalu tersentralisasi pada segelintir elit yang tidak bisa diawasi secara efektif. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ujian tengah semester saya untuk mata kuliah desentralisasi ilmu politik. Sebelum perkenalkan, saya adalah Putri dengan 474430107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting dan juga relevan, yaitu tentang tata kelola demokrasi di tingkat subnasional dengan studi kasus yang spesifik di wilayah Madura, Jawa Timur. Di sini nanti kita akan bahas secara lengkap, mulai dari apa itu desentralisasi, bagaimana relasinya dengan demokrasi lokal, lalu mengulas lebih dalam juga tentang dinamika politik lokal di Madura, mulai dari partisipasi masyarakatnya, peran tokoh agamanya, sampai kasus-kasus yang nyata seperti politik dinasti dan juga korupsi kepala daerah. Oleh karena itu, yuk kita mulai dari dasar teori terlebih dahulu. Setelah era reformasi tahun 1998, Indonesia itu masuk ke dalam babak baru di sistem pemerintahan yang dikenal dengan desentralisasi. Nah, hal ini tuh ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberi wewenang luas kepada pemerintahan daerah dalam mengatur urusannya sendiri, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, tujuan dari desentralisasi ini hadir itu guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan juga untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat demokrasi melalui partisipasi yang lebih luas. Sedangkan demokrasi subnasional sendiri itu merujuk pada bagaimana nilai-nilai demokrasi seperti pemilu, partisipasi warga, transparansi, dan juga akuntabilitas itu dapat diterapkan di tingkat kabupaten dan juga kota. Tapi dalam praktik yang kita ketahui, nggak semua daerah itu mampu mengelola otonomi ini dengan baik kan? Nah, sekarang kita geser ke Pulau Madura. Siapa sih yang nggak tahu Pulau Madura? Pulau dengan administratif yang terdiri dari 4 kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb, yang dikenal sebagai wilayah yang sangat religius dan juga memiliki budaya patriarki yang cukup tinggi dan juga kuat, dan karakter sosial mereka itu lebih kolektif. Dalam hal politik sendiri, Madura adalah contoh menarik karena memiliki tingkat partisipasi pemilu yang tinggi bahkan di atas rata-rata nasional. Tapi perlu kita garis bawahi, tingginya partisipasi itu nggak selalu mencerminkan kualitas demokrasi yang baik. Namun, ada beberapa tantangan serius seperti dominasi elit politik, kuatnya politik dan dinasti, masifnya praktik politik uang, dan juga adanya keterlibatan tokoh agama dalam kontestasi politik itu perlu dicari tahu tuh, apakah mereka saling berkaitan. Nah, kita lihat dari kasus pertama di Kabupaten Bangkalan itu pernah disoroti kemarin oleh berita nasional ketika Bupati Abdul Latif Amin Imron, beliau itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada akhir tahun 2022. Kenapa ditangkap? Karena beliau itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Wow nggak? Nah, dalam penyelidikannya itu KPK menemukan adanya aliran dana dari ASN kepada Bupati untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Hal ini tentunya bukan sekedar kasus korupsi biasa teman-teman, tapi juga nunjukin bahwa demokrasi lokal itu di Bangkalan terutama telah dibajak oleh politik dinasti. Nah, Abdul Latif sendiri itu adalah bagian dari keluarga besar yang menguasai politik di Bangkalan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi nggak pernah diganti, bertahun-tahun kayak gitu terus siklusnya. Nah, ketika elit politik lokal saling mewarisi kekuasaan, maka prinsip meritokrasi dan transparansi itu hilang, dan akhirnya menimbulkan adanya yang disebut tuh local strongman politik, yaitu ketika kekuasaan daerah terlalu tersentralisasi pada segelintir elit yang tidak bisa diawasi secara efektif. Jadi, walaupun Bangkalan menggelar pilkada secara demokratis dan terbuka, tapi hasilnya itu belum tentu mencerminkan pemerintahan yang bersih dan juga bertanggung jawab. Pada studi kasus yang kedua, itu terletak dan terjadi di Kabupaten Sumeneb, yang mana masih bagian dari
Madura itu tadi. Nah, di atas kertas Sumeneb itu ada satu tagline mereka, yaitu juara partisipasi. Karena pada pemilu 2019 sendiri tingkat partisipasi mereka itu mencapai angka 83% dan KPU itu menargetkan 90% untuk pemilu di 2024. Tapi di balik partisipasi yang tinggi ini, ada persoalan yang gak kalah serius, yaitu adanya politik uang. Bahkan banyak penelitian dan juga laporan media tuh nyebutin ada istilah sendiri buat politik uang, yaitu serangan fajar. Yang mana ini itu udah sangat umum saat menjelang hari pemungutan suara. Itu menjadi hal yang sangat ironi dan teman-teman kayak dalam demokrasi. Karena teori partisipasi sendiri itu adalah indikator positif. Tapi kalau misal pemilih digerakkan karena uang, maka kualitas demokrasi justru menjadi rendah. Dan masyarakat memang datang ke TPS, tapi pilihan mereka bisa saja bukan karena visi dan misi, tapi karena amplop yang tadi mereka terima itu. Nah, hal ini tuh menjadi tantangan yang serius dalam pengadaan pendidikan politik untuk masyarakat. Dari dua faktor yang tadi masih ada lagi faktor satu, yaitu hal yang nggak bisa kita lupakan dari Madura, yakni peran dari kiai. Di Madura sendiri, kiai itu tokoh sentral di mana mereka sangat hormati, mereka sangat ikuti dan memiliki pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan sosial politik mereka. Bahkan banyak kandidat kepala daerah itu gak berani buat maju tanpa sowan ke kiai besar terlebih dahulu. Dan hal inilah yang menciptakan pola patronase politik di mana kiai itu menjadi patronnya dan masyarakat sebagai klien yang loyal. Peran kiai itu sebenarnya teman-teman bisa jadi hal yang positif kalau perannya itu dapat digunakan untuk mendorong pemilih cerdas dan partisipatif. Tapi yang terjadi malah menjadi hal yang negatif karena peran kiai itu menjadi alat kekuasaan elit untuk mempertahankan status quo. Dalam salah satu penelitian di Madura itu menyebutkan bahwa sebagian besar pemilih di Madura sangat mempertimbangkan arahan dari tokoh agamanya dalam penentuan pilihan politiknya. Hal ini pasti udah kayak menegaskan banget kuatnya politik berbasis simbol religius. Nah, dari seluruh pembahasan tadi itu kita bisa tarik benang merahnya bahwa desentralisasi bukan jaminan otomatis lahirnya demokrasi yang sehat. Contohnya di Madura tadi, kita bisa lihat gimana demokrasi formal itu tuh berjalan. Ada pilkada, ada partisipasi, tapi dari segi kualitas dua hal ini berjalan itu masih banyak tantangannya. Kayak dinasti politik yang korup, politik uang yang mengakar, bahkan pengaruh tokoh agama yang bisa jadi ambivalent. Dan harapan kita semua itu pasti agar pemerintahan daerah bisa lebih akuntabel dan masyarakat makin sadar nih pentingnya politik yang bersih itu kayak gimana. Dan pendidikan politik harusnya ditingkatkan lagi dan pengawasan terhadap kepala daerah itu harus diperkuat lagi, dan juga pasti peran civil society itu harus sangat krusial. Dengan begitu, demokrasi lokal di Madura dan di daerah-daerah lain di Indonesia bisa benar-benar mewujudkan cita-cita asli dari desentralisasi, yakni pemerintahan yang dekat, partisipatif, dan juga bersih dari korupsi. Cukup sekian video penjelasan saya untuk UTS desentralisasi politik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.